Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, sahabat-sahabat, pasti banyak dari kalian nih yang sudah tak sabar menunggu hari esok. Ya, tanggal 10 esok ya. Karena tanggal 10 esok itu sudah boleh merentas negeri. Tapi ingat, kena hati-hati di jalan ya. Jaga jarak aman, ikuti SOP yang diberlakukan pemerintah sana atau kerajaan di sana, tetap safety sahabat-sahabat ya. Oh ya, kalau tak salah saya ada baca berita sahabat-sahabat, dengar berita ya. Jadi hotel-hotel di Langkawi itu sudah full semua ya. Kalau tak silap 1.000 atau 10.000 ya. Wow, itu katanya rekor sahabat-sahabat. Buset. Tania buat Kak Lika ya yang bekerja di Langkawi dan tinggal di Langkawi, akhirnya pariwisata bisa meningkat kembali ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Saya doakan terbaik ya. Oke, next saja sahabat-sahabat. Di sini kebetulan ada yang nge-DM saya ya. Nih, ini dia nampaknya dia tidak namanya itu tulisan Jawi sahabat-sahabat ya. Ini dia nge-DM saya. Terjadinya di Indonesia, tempatnya di Lombok. Apa betul itu beritanya, Mas? Setelah saya buka sahabat-sahabat, mengejutkan sahabat-sahabat ya. Ini dia. Ini dari Metro, My Metro ya. Istrinya jantan. Masya Allah ya. Oke, saya akan buka sahabat-sahabat ya. Nah, ini dia. Lombok. Malang buat seorang lelaki di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat apabila menjadi mangsa penipuan pasangannya yang hanya menyamar sebagai wanita. Weh, ponden dia nih, kurang ajar nih. Menipu dia, cuy. Kok bisa gitu ya sahabat-sahabat ya? Menikah loh, jantan sama jantan. Lepas tuh Tribun News melaporkan kisah pasangan itu mengejutkan penduduk selepas gambar perkawinan mereka tular di Instagram atau IG ya. Menerusi entry salah satu akun IG yang mendedahkan perkara itu, mangsa melaporkan perkara berkenaan di Balai Polis Kendiri sebelum case dirujuk ke Balai Polis Lombok Barat. Gambar dimuat naik itu menunjukkan pasangan itu bergambar bersama-sama selepas akad nikah, namun wajah pengantin wanita itu disamarkan. Kok bisa ya cuy? Kenapa lu cuy? Apa nggak curiga sih lelaki ini ya? Ternyata itu ponden, kunyit, haram jadah. Oke, next. Ketua Sub Bagian Perhubungan Awam Polis Lombok Barat, Ibtu Ketut Sandiarsa, mengesahkan case berkenaan. Menurut Sardiansa, pengantin lelaki itu dikenali sebagai Muh berusia 31 tahun dan berasal dari Pejero, Ampenan, Mataram. Kisah cinta mereka berputik selepas berkenalan di laman sosial. Ini sebenarnya kejadian macam ini bukan sekali sahabat-sahabat. Sebelumnya di Jawa Timur, di Jember pun ada. Nanti saya akan kasih tunjukkan nih sahabat-sahabat ya. Aduh, kacau. Ini memalukan ini mah. Nanti bisa-bisa diajak loh. Bertitik tolak daripada situ, timbul rasa cinta dan akhirnya mereka sepakat mendirikan rumah tangga pada 2 Jun yang lalu. Berarti ini baru cuy. 2 Jun, sekarang tanggal 9 ya. Damn man, baru seminggu yang lalu men. Namun penipuan menyamar terbongkar pada malam pertama selepas menolak untuk melakukan hubungan kelamin dan dengan Moh katanya. Serapat-rapatnya kamu memendam bangkai, akhirnya keciuman juga ya. Aduh, kacau. Sebenarnya ini kena tipu sahabat-sahabat ya, bukan disengaja, kena tipu. Kalau dia sudah tahu dari awal tidak nak pasti. Buset. Curiga dia sahabat-sahabat. Oke, next. Muh yang curiga dengan apa yang berlaku melakukan pemeriksaan latar belakang dan terkejut mengetahui pasangan itu adalah lelaki ya. Tapi saya heran sahabat-sahabat ya. Di Indonesia ya, padahal kan kalau mau menikah itu ya, kalau di KUA ya. KUA itu kantor urusan agama ya. Karena ada berkas-berkasnya. Ini saya kasih tunjuk ya berkas-berkasnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Mengisi formulir pencatatan pernikahan ya, surat keterangan dari Anda menikah yang disahkan oleh RT, RW dan tingkat kecamatan. Jadi ada surat dari
kampung lah sahabat-sahabat ya. Lepas tuh akta kelahiran pasangan asli. Lepas tuh fotokopi KTP dan KK pasangan. KK itu kartu keluarga. Mungkin ini nikah siri ya. Tapi kenapa bisa lolos coba ya? Aduh, kalau kakak itu nggak bisa dibohongi sahabat-sahabat. Kalau di sini itu ya kartu keluarga itu betul-betul nggak bisa dibohongi sahabat-sahabat ya. Kok bisa ini? Lepas tuh fotokopi KTP kedua orang tua wali pasangan. Lepas tuh fotokopi KTP kedua saksi pernikahan. KTP itu kartu tanda penduduk ya. Jadi ini macam ini. Nih macam ini. Kalau ini. Tuh. Ini. Kalau di tempat Malaysia kan ada chipnya ya. Malaysia lebih canggih ininya ya. Cuman ini ya beda level lah sahabat-sahabat, jangan disamain ya sahabat-sahabat. Kalau di Malaysia kan susah dibohongin. Kalau ini mah gampang nih sahabat-sahabat ya. Bahkan ada orang China tuh ya. Memalsukan ya. Padahal orang asing tapi punya ini loh. Heran, padahal bukan warga negara Indonesia. Karena tidak ada kayak gini aja sahabat-sahabat, tidak ada kecanggihan. Kalau punya Malaysia itu ada canggih, ada chipnya. Saya tengok tuh ya. Jadi di situ ada data-datanya, canggih punya Malaysia. Bukan kenapa-napa, memang kenyataan. Di sana memang lebih maju ya dari itunya ID cardnya ya. Lepas tuh ini dirasuah pula ya. Haram jadah. Nah ini sudah jelas sahabat-sahabat ya. Kalau mau menikah itu kena lengkap data-datanya sahabat-sahabat. Kenapa bisa lolos? Itu pertanyaan saya ya. Apakah ada ini? Tidak perlu saya sebutkan ya sahabat-sahabat ya. Heran, apakah dia nikah siri? Nah saya akan jawab nih. Salah satu subscriber saya juga bertanya, apa nikah siri? Oke, nikah siri itu sebenarnya itu dalam ini sah sahabat-sahabat, cuma tidak terdaftar di negara atau di Kementerian Agama sahabat-sahabat ya. Karena tetap ada wali ya, cuman tidak terdaftar di negara. Macam itu, paham kan sahabat-sahabat ya? Oh ya sahabat-sahabat, tadi juga saya searching di Google sahabat-sahabat. Ternyata ada media online juga memberitakan hal yang sama yang tadi yang jantan sama jantan menikah itu ya. Ini dari Lombok Post. Pernikahan sejenis di Lobar. Pengakuan Mita sebelum menikah suami tahu dirinya lelaki. Wow. Ternyata ya suaminya itu udah tahu kalau dia itu jantan, kunyit, bonden. Tapi kenapa mau? Jangan-jangan nih, jangan-jangan kunyit juga nih dua-duanya. Aduh, ini nggak bener lelakinya. Dua-duanya nggak bener ini nih, lelaki sama lelaki. Aduh, nanti kena azab loh. Kamu yang berbuat dua orang, nanti satu kampung diazab. Ini bukan sekali sahabat-sahabat. Ini udah kesekian kalinya sahabat-sahabat. Sebelumnya ini ya di Jember nih ya. Nih di Jember, kalau di Jember itu ya benar-benar lelakinya itu kena tipu ya, karena suaranya ya entah dia payudaranya dapat dari mana ya, itulah dari malam pertamanya itu curiganya. Di Jember pun macam itu ya. Kenapa malam pertama itu yang seharusnya suami istri itu melakukan hubungan ya, tapi itu tidak. Kenapa tuh? Makanya curiga. Setelah tahu suaminya istrinya itu lelaki, akhirnya direport. Kalau yang di Jember itu betul-betul dia tidak tahu, dibohongi. Entah kenapa ya, suaranya dirubah itu nampaknya. Ya mudah-mudahan mereka itu dihukum ya. Kalau dihukum di dunia ya, kalau tidak dipolisikan ya mereka dirajam itu. Kepalanya tuh dilempar sama batu, orang kayak gitu ya. Udah lebih-lebih dari zina ini sahabat-sahabat. Zina aja dirajam ya, dilempar sama batu ya. Ini aduh. Kalau ini diberlakukan hukuman ini ya, udah mereka itu nggak layak hidup sih ya sahabat-sahabat. Aduh, takut kena azab ini sahabat-sahabat. Masya Allah, dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Menikah loh. Aduh. Oh ya sahabat-sahabat, saya juga ada dapat artikel juga dari saudara di Malaysia ya. Ini dia, tajuk dia adalah ingatkan 50, rupa-rupanya 269 etnik Rohingya ditahan lepas berjaya masuk Langkawi. Wow, 269 orang loh masuk masuk Langkawi, sorry. Kenapa bisa sahabat-sahabat ya? Langkawi itu loh, tempat wisata kan? Nanti kalau mereka bawa virus macam mana ya kan? Susah nak mengontrol itu pemerintahnya. Oke, saya akan bacakan di sini sahabat-sahabat ya.
Malaysia ini bukanlah negara yang kejam. Sesiapa saja berpeluang mencari rezeki di bumi kita ini. Betul. Tetapi janganlah mengambil kesempatan dengan tidak mengikuti prosedur yang betul untuk datang ke negara ini. Terbaru, pihak berkuasa telah berjaya menahan seramai 269 etnik Rohingya yang coba memasuki Malaysia secara haram. Selepas menempuh perjalanan hampir 4 bulan dari kamp pelarian di Myanmar. 4 bulan cuy. Mereka makan apa di kapal ya? Kasihan sahabat-sahabat. Ya memang kasihannya itu mereka itu waktu di laut sahabat-sahabat. Tapi mereka salah kalau memasuknya secara haram tuh. Bukan 50 orang. Pada awalnya kiraan warga Rohingya itu cuma 50 orang. Tetapi sebenarnya terdapat 269 orang, terdiri daripada 80 lelaki, 138 perempuan, 26 kanak-kanak lelaki dan 23 kanak-kanak perempuan. Wah, ada anak-anaknya ya. Ada 50 orang nih anak-anaknya. Kesemua mereka tiba di perairan Langkawi hari ini. Manakala polis juga turut menjumpai seorang mayat etnik Rohingya dan telah dibawa ke hospital untuk ditindaklanjuti. Udah meninggal ya, Masya Allah. Ada yang mati terjun lepas bot karam. Difahamkan terdapat 53 orang lagi laporan terjun ke laut selepas bot yang dinaiki mereka mulak karam dengan salah seorang maut akibat lemas. Dipercayai terdapat 500 etnik Rohingya di dalam bot tersebut dan 200 daripadanya dilaporkan mati. Buset, 200 orang cuy meninggal cuy. Akan tetapi pihak berkuasa akan terus menyiasat berhubung dakwan tersebut. Mereka yang ditahan akan ditempatkan di kamp wawasan negara di Ulu Melaka, Langkawi untuk proses dokumentasi. Baru saja Malaysia sedikit lega ya. Tiba-tiba banyak imigran yang datang ke sana secara haram. Itu pekerjaan juga buat pemerintah sana ya. Ini Malaysia sedang membersihkan virus ini. Tiba-tiba nanti kalau mereka bawa virus macam mana ya kan, repot juga pemerintah sana. Tapi serba salah sahabat-sahabat. Ini tentang kemanusiaan juga ya. Kalau mereka tidak ditolong, mereka akan mati di sana. Ini serba salah di sini sahabat-sahabat ya. Cara yang dapat dilakukan, mereka itu harus dipisah. Tetap diterima, tapi mereka dipisah. Jangan disatukan dengan masyarakat setempat ya, dipisah itu. Tapi kos untuk mereka itu, untuk makan mereka itu, aduh, serba salah sahabat-sahabat ya. Di sini serba salah. Ini orang yang datang itu ratusan orang. Kos untuk makan mereka ya per hari itu ya berapa ya, tempat tinggal segala macam, pakaian. Tapi mudah-mudahanlah pemerintah sana bisa membantu kaum Rohingya ini yang sedang kesusahan ya sahabat-sahabat. Insya Allah lah rezeki untuk Malaysia itu dilebihkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya sahabat-sahabat. Saya berdoa sahabat-sahabat dan dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala negara Malaysia dari bencana segala macam aja gitu. Oke, sahabat-sahabat, saya mau akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.